Saya Agnia, NIM D1A023102323. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM D1A023102330. Saya Lalu Tita Wijaya Kusuma dengan NIM D1A022458. Kami dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Hutan bukan hanya warisan alam, tapi juga sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat di sekitarnya. Namun, bagaimana agar hutan tetap lestari sambil memberi manfaat bagi mereka yang menggantungkan hidup pada hutan? Inilah tujuan dari perhutanan sosial, sebuah upaya menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan oleh masyarakat. Ayo kita kenali lebih dekat apa itu perhutanan sosial, manfaatnya, dan bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari solusi menjaga hutan Indonesia. Mari kita lihat bagaimana hutan bisa menjadi sumber harapan, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Tahukah kamu, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal dan berkelanjutan loh. Inilah disebut dengan perhutanan sosial. Tapi apakah masyarakat sudah tahu apa itu perhutanan sosial? Mari kita cari tahu. Mas, tahu nggak apa itu perhutanan sosial? Wah, nggak tahu nih. Jadi, berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang diberikan kepada masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, dinamika sosial budaya, dan juga keseimbangan lingkungan. Nah teman-teman, bicara soal hak nih, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dengan adanya sistem hutan sosial dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga menjaga lingkungan. Sehingga daripada itu menunjukkan adanya keadilan sosial dan juga pemenuhan hak-hak mereka atas sumber daya alam. Ya, pengelolaan hutan sosial diberikan akses legal kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi angka pengangguran, dan untuk mengurangi ketimpangan pengelolaan hutan sosial itu sendiri. Terdapat 5 jenis hutan sosial. Yang pertama, hutan desa, yang dimana hutan desa ini adalah hutan milik negara yang dapat dikelola oleh desa untuk kemaslahatan desa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada hutan masyarakat. Hutan masyarakat sama halnya dengan hutan desa, yang dimana diberi akses kelola untuk masyarakat setempat untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan sosial itu sendiri. Ketiga, hutan tanaman rakyat. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 4. Kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan itu sendiri. 5 adalah hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri. Apa itu perhutanan sosial? Ini adalah sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Intinya, negara memberikan akses legal kepada masyarakat melalui skema seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan lainnya untuk mengelola kawasan hutan secara bertanggung jawab, bukan untuk dikuasai tetapi dikelola oleh kesejahteraan dan kelestarian. Lalu, apa saja manfaat nyata yang dirasakan masyarakat? Dampaknya bersifat multidimensi, menyentuh aspek ekonomi dan sosial secara langsung.
Dari sisi ekonomi, dengan akses legal ini, masyarakat memiliki kepastian usaha. Mereka dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, getah pinus, buah-buahan, dan tanaman obat secara berkelanjutan. Mereka juga bisa membangun ekowisata yang menarik, minat wisatawan. Hasilnya, pendapatan keluarga meningkat signifikan, tidak lagi bergantung pada suatu komoditas, tercipta diversifikasi ekonomi yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga, lapangan kerja baru tercipta, mulai dari pengelolaan, panen, pengelolaan, hingga pemasaran yang mengurangi arus urbanisasi anak-anak muda ke kota. Dampak sosialnya pun sangat kuat. Program ini memupuk rasa memiliki tanggung jawab yang besar bersama atas hutan. Masyarakat yang dulu mungkin terpaksa melakukan penebangan liar, ini menjadi penjaga hutan paling depan karena mereka merasakan manfaat ekonominya secara langsung. Konflik tenurial antara masyarakat dengan pengusaha atau negara pun berkurang drastis karena hak pengelolaannya sudah jelas. Yang tak kalah penting, kehutanan sosial memberdayakan kelompok perempuan. Banyak kelompok perempuan usaha perhutanan sosial yang terbentuk mengolah produk-produk lokal seperti keripik jamur, dodol, buah-buahan, atau kerajinan tangan yang turut menyumbang pendapatan keluarga dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Singkatnya, perhutanan sosial adalah jembatan yang menghubungkan kelestarian ekologi dengan keadilan sosial dan ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan. Apa sih dasar hukum dari perhutanan sosial ini? Mari kita selami lebih dalam soal dasar hukumnya. Pilar utama dari seluruh kebijakan perhutanan sosial ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bayangkan, undang-undang ini sebagai konstitusinya pengelolaan hutan di Indonesia. Di dalamnya terdapat 2 pasal kunci yang menjadi jantung dari filosofi perhutanan sosial. Jadi yang pertama, pasal 4. Pasal ini menyatakan bahwa hutan dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, ini bukan berarti negara yang memiliki setiap pohonnya. Konsep dikuasai oleh negara ini adalah amanat dari Undang-Undang 1945 yang artinya negara bertindak sebagai wakil rakyat untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya hutan ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, hutan itu pada hakikatnya adalah untuk rakyat. Yang kedua, pasal 5. Pasal inilah yang memberikan jalannya. Pasal 5 menyebutkan bahwa berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Inilah kawasan hutan yang kita kenal seperti hutan lindung dan hutan produksi. Nah, disinilah kunci utamanya. Hutan negara inilah yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial. Undang-undang ini memberikan pijakan hukum bahwa negara bisa memberikan akses pengelolaan kawasan hutan negara kepada rakyat. Lalu, bagaimana implementasinya? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Misalnya ada PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang menjadi payung operasionalnya, dan peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial yang secara detail mengatur tentang tata cara pemberian akses, skema-skema seperti hutan desa, HKM, dan lain-lain, dan hak serta kewajiban masyarakat. Dengan demikian, perhutanan sosial bukanlah program tanpa dasar atau sekedar proyek jangka pendek. Ini adalah sebuah kebijakan yang memiliki akar hukum yang sangat kuat, yang lahir dari semangat konstitusi untuk memastikan keadilan dan pemerataan manfaat dari kekayaan hutan Indonesia bagi seluruh rakyatnya, terutama mereka yang hidup di sekitarnya. Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan, untuk ikut menjaga, memanfaatkan, serta melestarikan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengelola yang turut menentukan arah kebijakan, pelaksanaan,
dan pengawasan terhadap kegiatan kehutanan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian fungsi ekologis hutan. Cara memanfaatkan hutan sosial diatur dalam bab 2 tentang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 pada pasal 3 hingga pasal 100. Dalam ketentuan ini, masyarakat, kelompok tani, koperasi, lembaga desa, dan termasuk BUMDes maupun masyarakat hukum adat dapat mengajukan izin pengelolaan hutan sosial. Hak pengelolaan hutan desa diajukan oleh lembaga desa yang berada dalam wilayah administrasi desa dan diutamakan pada areal yang telah tercantum dalam peta indikatif areal perhutanan sosial. Sementara itu, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dapat diajukan oleh kelompok atau individu dengan latar belakang kehutanan yang bekerja sama dengan masyarakat. Hutan adalah masa depan kita. Mari kelola hutan bersama Untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam. Salam lestari!